Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Riadianti dan rekan saya Bintang Fajar Mahaputra. Di sini kami akan menjelaskan atau mempresentasikan hasil dari proyek UAS kami, yaitu rak sepatu dengan material besi atau material baja dengan simulasi, yaitu menggunakan simulasi software atau Workbench APDL 2022 RI, yang dimana kami mengambil itu simulasi pada statik struktural dan transient struktural. Nah, untuk pendahuluannya itu rak sepatu merupakan salah satu jenis furnitur atau perabotan rumah tangga yang berfungsi sebagai media penyimpanan khusus untuk alas kaki, terutama yaitu sepatu. Rak ini dirancang dengan struktur bertingkat atau bertumpuk pada agar mampu menampung beberapa pasang sepatu secara teratur dan efisien. Penggunaan rak sepatu bertujuan yaitu untuk menjaga kebersihan, kerapihan, dan memperpanjang umur pakai dari si sepatu tersebut, serta menghindari dari paparan debu, kelembapan, dan kerusakan akibat penyimpanan sepatu yang tidak memungkinkan ataupun yang tidak rapi. Nah, jadi kenapa kami membuat rak sepatu? Karena rak sepatu itu sangat penting ya. Karena sepentingnya rak sepatu di entah di kampus, entah di rumah ataupun di mana, supaya tidak berserakan dan tidak berceceran gitu, teman-teman. Nah, di sini untuk desain rak sepatunya di sendiri bisa dilihat kami membuat desain tersebut menggunakan SolidWorks ya, teman-teman. Nah, untuk penjelasannya itu kami membuat rak sepatu yang cocok dan berfungsi untuk meningkatkan efektivitas dari panggung itu sendiri. Desain dudukan rak sepatu saat ini banyak bervariasi sesuai dengan nilai estetik yang ada, tapi tidak menghilangkan fungsi utama dari rak sepatu itu sendiri. Jadi, teman-teman, yang dimaksud dengan estetik yang ada ataupun nilai estetika yang bervariasi tersebut tuh sekarang udah banyak ya, teman-teman, model-model rak sepatu itu. Kayak ada yang berbentuk bulat ataupun dan lain sebagainya. Akan tetapi untuk fungsi itu masih tetap menjadi fungsi rak sepatu tersebut, teman-teman. Nah, di sini melanjut ke statik strukturalnya, yang dimana untuk engineering data ataupun untuk data yang kita pakai di sini itu kita menggunakan stainless ya, teman-teman. Di sini ada tertera stainless ya, teman-teman, bisa dibaca saja karena gambarnya kurang jelas juga. Nah, di sini kita menggunakan stainless, yang dimana stainless tersebut untuk menggunakan materialnya, teman-teman, material dari si uh, rak tersebut ya, teman-teman. Nah, selanjutnya di sini ada geometri, yang dimana geometri tersebut yaitu import ataupun eh, analisis yang telah kita lakukan dari SolidWorks. Setelah itu kita digeometrikan ataupun diimport ke Workbench ke Workbench 2022 RI ya, teman-teman. Nah, saya di sini ada materialnya, yang dimana yang seperti saya bilang tadi ya, teman-teman, untuk material tersebut kita menggunakan structural steel dan steel stainless. Jadi si rak sepatu tersebut kita menggunakan bahannya banyak stainless ya, teman-teman. Jadi insya Allah tadi kemungkinan tidak bakal cepat mengarat ya, teman-teman, ataupun terkena korosi seperti itu, teman-teman. Nah, untuk materi tersebut kita di sini ada water liquid dan structural steel ataupun air ya, teman-teman. Nah, untuk penjelasan dari si struktur tersebut, yang dimana kita masuk ke koordinat sistem. Untuk koordinat sistem ini kita melihat dari si koordinat sistemnya itu mengarah kemana ya, teman-teman. Di sini ada kayak semacam panahnya ya, teman-teman. Bisa dilihat untuk panahnya. Jadi kita mengambilnya untuk ke sebelah sana ya, teman-teman. Nah, selanjutnya di sini setelah melakukan koordinat sistem, kita melanjut ke bagian meshing ya, teman-teman. Yang dimana meshing itu kelanjutan dari si koordinat sistem tadi, teman-teman. Nah, kita di run terus kemudian kita di meshing. Nah, ini ada hasil dari si meshingnya tersebut. Di sini jadi ada kayak semacam hasil meshing tersebut tuh memperkuatkan tidak hasil tersebut tuh. Nah, di sini bisa dilihat ya, teman-teman, untuk gambarnya. Nah, setelah melakukan meshing,
kita melanjut ke statik strukturalnya, ataupun kayak kita menaruh beban-beban yang bakal kita taruh nih, kayak di sini tertera ada 1, 2, 3 beban yang dimana nanti sepatu tersebut tuh bakal naruhnya kan di situ ya teman-teman ya. Nah, kan di sini fungsi struktural itu sama halnya seperti force atau form fixed yang dimana nantinya kita mengetahui bahwasanya si rak ini kuat enggak dikasih beban sepatu di tengah-tengah tersebut, teman-teman. Nah, di sini ada selanjutnya itu ada analisis dari analisis setting, yang dimana analisis setting itu sama untuk menyeting dari si rak tersebut. Kita di setting terlebih dahulu eh, sebelum melakukan ke analisisnya teman-teman, ataupun mengarah ke force selanjutnya ya teman-teman ya, ataupun ke force fixednya. Nah, di sini teman-teman untuk force ataupun momennya kita bisa dilihat. Nah, di sini dari kelompok kami itu memilih untuk di bagian statik struktural tuh force momennya itu ditaruhnya di tengah. Karena apa? Karena sepatu kan naruhnya di tengah ya teman-teman ya. Di tengah dari si samping-samping ini. Nah, kita lihat nih dari si force moment nih kita taruh di tengah dengan ukuran 1000 itu bakal, ataupun dengan 10 kilo tersebut, kita bakal kuat enggak sih sepatu tersebut, bakal menghasilkan kayak lenturannya berapa teman-teman. Di sini ada tertera ya, ada di grafiknya juga bisa dilihat. Nah, setelah itu kita melanjut ke solution ataupun solve, yaitu langkah pengambilan data, yaitu yang dimana untuk titiknya itu kita ada 18 titik ya teman-teman ya, titik dari si tersebut ya. Titiknya itu kita ada 18, kita ngambil ada ya di force ataupun di fixed itu kita menghitungnya sekitar 18. Nah, dengan total sepatu beratnya itu kurang lebih 10 kilo ya teman-teman. Setelah di total kita menghasilkan 180 kilo ya teman-teman. Nah, untuk mendapatkan gaya yang terjadi akibat perbebanan massa, maka massa keseluruhan harus diubah menjadi satuan gaya, yang dimana rumusnya itu F sama dengan M dikali G, yang dimana M dikali G itu apa sih? Massa dikali gravitasi ya teman-teman. Nah, di sini untuk massanya itu kita ada 18, dan untuk gravitasi kan sama ya, gravitasi itu 9,8 meter per second ya teman-teman. Nah, di sini kita menghasilkan 176,4 Newton. Baik, untuk selanjutnya itu di sini ada hasil dari simulasi akhir, yang dimana hasil dari keseluruhan ataupun hasil dari simulasi yang telah kami masukkan sebelumnya, yaitu teman-teman, kami sudah memasukkan beban-beban yang sudah kami buat sebelumnya, udah bisa dilihat ya teman-teman. Nah, di sini untuk hasil akhirnya yaitu si rak tersebut elastis, ataupun si rak tersebut itu gimana ya, dengan beban 10 kilo tersebut truknya tuh bakal jatuh ke bawah tuh teman-teman. Jadi elastis ke bawah. Nah, bisa dilihat saja ya teman-teman, untuk gambarnya di sini ada gambarnya. Nih di sini ada gambar dua ya, itu ya teman-teman bisa dilihat dengan jelas untuk hasilnya. Nah, mungkin itu saja penjelasan dari saya terkait statik struktural. Mungkin untuk transien struktural akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Bintang Fajar Mahaputra dengan NIM 22040065 ingin melanjutkan presentasi kelompok saya. Di sini bagian saya untuk menjelaskan tentang simulasi transien dan transien struktural ya. Ini pertama ada di bagian analisis setting. Analisis setting sendiri kami melakukan simulasi transien struktural, yaitu simulasi dengan beban yang berubah terhadap waktu. Hal ini dilakukan untuk melihat bagaimana rak merespon gaya dinamis, misalnya saat ada beban tiba-tiba atau getaran. Oke, teman-teman, jadi selanjutnya ada slide simulasi transien, masih simulasi transien struktural. Di sini kita dibagi tiga. Yang pertama ada fixed support, ada pembebanan, dan solver ya. Nah, yang pertama kita bahas ini dulu, bahas fixed support.
fixed support dari rak sepatu yang kita simulasi ini, kita taruh di bagian bawah teman-teman. Di bagian bawah, biar fixed support itu kan biar itu kan naruh beban gitu kayak gitulah, paling bawah di kaki paling bawah gitu. Nah, situ kita taruh fixed supportnya, biar situ kan tumpuan gitu, paling bawah. Oke, next. Nah, di sini selanjutnya ada force moment ya, force atau moment gitu. Nah, kita taruh force atau moment itu di bagian kaki kanan kiri gitu, biar menopang, biar stabil kanan kiri. Kita taruh di sebelah kanan satu dan sebelah kiri satu force atau momennya, teman-teman. Oke, next. Oke, selanjutnya ada solution atau solve. Nah, di sini kita membahas solution ya. Solution itu adalah pengambilan data. Nah, data yang kita punya itu ada di gambar yang bawah, di solver output ya. Jadi kita itu naruh 18 titik gerak sepatu kita, simulasi kita. 18 titik itu sudah kita hitung. Jadi tiga tingkat itu ada 18 titik. Dan diperkirakan itu bebannya itu bisa sampai 10 kilo, 10 kilogram. Beban sepatu kalau diisi penuh. Tiga tingkat rak sepatu itu kalau diisi penuh bebannya kira-kira kurang lebih 10 kilo. Oke, kita sampai di hasil simulasi akhir pada simulasi transient struktural. Nah, di sini di gambar pertama ini ada hasil dari equipment stress. Equipment stress sendiri di sini ada angkanya. Minimalnya yaitu 119,29 itu minimal. Maksimalnya itu 9,2954 min 5 max maksimalnya itu. Oke, gambar satunya ada total deformation-nya dari transient struktural. Minimalnya 0, maksimalnya bentar, maksimalnya 3,72116 min max. Min 5 max. Oke, next. Oke, di sini kita akan ngetes ya atau mencoba melihat dari simulasi transient struktural yang total deformation. Ini video singkat. Jadi kita akan lihat. Nah, di sini total deformasinya bisa lihat kelihatan sendiri ya teman-teman. Ada di bagian kaki-kaki. Nah, di sini ada equipment stress-nya juga. Ya, kemuluran dari rak sepatu. Jadi kemulurannya itu di samping teman-teman. Sama di tempat sepatunya itu. Oke, oke, kesimpulannya sendiri kami udah sampai kesimpulan teman-teman. Tadi ada tiga kesimpulannya. Yang pertama kami dapat mengetahui berapa beban yang kuat untuk rak sepatu. Yang kedua ada kami dapat mengetahui material apa yang cocok untuk rak sepatu. Yang ketiga ada kami dapat mengetahui beban manakah yang lebih kuat dari rak sepatu tersebut. Nah, material bisa terbukti cocok digunakan sebagai bahan rak material besi ya teman-teman. Jadi material besi lebih cocok digunakan untuk bahan untuk jadi rak sepatu gitu teman-teman. Nah, jadi kita juga bisa mengetahui pembebanan seperti apa yang paling optimal dan aman untuk struktur tersebut gitu teman-teman. Jadi pembebanan yang optimal dan aman itu apa? Jadi kita bisa tahu gitu teman-teman. Dari simulasi ini. Oke teman-teman, kita udah sampai di penghujung dari presentasi kelompok kami.
Ya, kami ucapkan terima kasih untuk teman-teman yang sudah menyempatkan atas perhatiannya, menyempatkan waktunya untuk melihat presentasi rak sepatu dari kami, simulasi rak sepatu dari kami. Semoga proyek ini dapat memberikan gambaran tentang pentingnya simulasi teknik dalam perancangan sebuah produk gitu. Oke, saya Bintang Fajar Mahaputra dan rekan saya Arya Dianti mengucapkan terima kasih dan mohon maaf bila ada kesalahan kata atau kalimat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.